Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat rajin belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video mata pelajaran prakarya. Mari kita simak bersama-sama. Oke, materi pertama prakarya yang akan kita bahas adalah kerajinan serat. Oke, yang pertama yaitu adalah pengertian serat. Bahwasannya, serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi, terutama ke arah panjang. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Yang kedua, jenis-jenis serat alam. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dalam hal ini kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja. Yang pertama yaitu adalah serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya adalah biji dari pohon kapas dan pohon kapuk. Di gambar tersebut, gambar kapuk yaitu yang bagian paling kiri, yang kapas yang kanan. Yang kedua, serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkori, flek, jut, rosella, henep, rami, urena, senaf, dan san. Yang di bawah tersebut itu adalah contoh dari pohon mahkota dewa dan beringin. Oke, yang selanjutnya, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun banyak orang yang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya yaitu serat daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henekuin. Pada gambar tersebut, yang pertama yaitu daun mendong atau purun tikus, yang sampingnya adalah daun abaka. Daun abaka atau biasanya disebutkan di orang Jawa yaitu pisang kluthuk. Yang di sampingnya itu adalah daun henekuin. Kalau daun henekuin itu sama seperti pandan berduri. Yang selanjutnya, serat dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beraneka.
Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Jenis serat alam yang kedua yaitu adalah serat dari hewan. Yang pertama, serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaca, unta, cashmere, mohair, kelinci, dan visuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Di situ ada gambarnya bahwa domba itu diambil bulunya. Terus alpaca itu adalah kambing, semacam kambing. Kalau visuna itu adalah unta elegan yang berada di Amerika. Yang sampingnya adalah serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membuat kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Seperti di bawah itu ada contohnya gambar ulat sutra. Pembahasan yang ketiga yaitu pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pemintalan benang. Maksudnya dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Seperti di bawah tersebut ada gambar, ada contoh dari pemintalan benang. Langkah yang kedua yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Gambar tersebut adalah menggunakan alat tradisional. Oke, yang ketiga yaitu adalah pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Nah, seperti gambar di bawah tersebut itu adalah mewarnai benang dengan cara pencelupan warna. Nah, itu adalah dicelupkan ke warna merah. Yang selanjutnya penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Seperti pada gambar tersebut. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Pembahasan yang keempat yaitu proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri adalah yang pertama yaitu menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat sapan ram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenun atau pakan. Nah, gambar tersebut adalah alat sepan ram yang direntangi oleh benang-benang lungsi. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu menjahit.
Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan tangan atau dengan manual, dan yang kedua adalah dengan mesin jahit seperti di gambar tersebut. Yang ketiga yaitu mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simbol ataupun pola warna. Pembahasan kita yang kelima yaitu produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dulu seperti apa membuat karya yang berkualitas, maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun persyaratan perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, artinya dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya adalah mangkuk untuk wadah sayuran. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya adalah cangkir didesain ada pegangannya, biar kalau minum kopi nggak kepanasan. Yang ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Bahwasannya benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan fungsi benda dengan nilai gunanya. Contohnya sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Kalau kita pakai sepatu sesuai dengan ukuran kaki kita, nggak mungkin kalau kebesaran atau kekecilan. Maka dari itu kita harus ada keluasan, dan keluasan itu sudah ditentukan dari suatu pabrik. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak bahaya kalau digunakan sebagai wadah makanan. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya yaitu adalah dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut yang terdapat pada gambar. Yang pertama yaitu menentukan bahan dan jenis kerajinan. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, membuat beberapa sketsa karya. Yang keempat, menentukan sebuah karya terbaik. Yang kelima, mengumpulkan bahan dan alat. Yang keenam, membuat karya kerajinan. Yang ketujuh adalah evaluasi karya atau penilaian. Yang kedelapan adalah revisi karya. Pembahasan yang keenam, kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Adapun dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, menjual produk, yang kedua, melindungi produk, yang ketiga, memudahkan menggunakan produk, dan yang keempat yaitu adalah memperindah penampilan produk. Dari keempat fungsi tersebut, penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk lebih menarik.
Bahan dasar dari kemasan yaitu contohnya adalah dari logam, dari plastik, dari kayu, dari serat alam, kardus, kaca, mika, dan lain sebagainya yang bisa untuk buat kemasan. Oke, sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah kuis, yaitu yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan serat. Yang kedua, sebutkan contoh serat dari biji. Yang ketiga, sebutkan serat dari hewan. Yang keempat, tuliskan proses penciptaan produk sebuah kerajinan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sebutkan fungsi kemasan. Bahwasannya, penting bagi kalian semua, jawaban ini ditulis di kertas dan dikumpulkan kepada guru mata pelajaran prakarya ketika masuk sekolah. Perkiraan yaitu adalah 1 minggu masuk 1 kali untuk mengumpulkan tugas. Oke, jadi sampai di sini pembahasan kali ini mengenai kerajinan serat. Terima kasih sudah menyimak video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.